Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khatimah, dan surga atau SHS dengan cara belajar, teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, dan rahmat, serta ridhonya untuk kita semua. Dan semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Para sahabat, sebelum kita lanjutkan, dalam rangka mengembangkan syiar dan dakwah bersama dari generasi ke generasi, mohon kiranya memberikan subscribe, like, dan share. Mohon disebarluaskan kepada keluarga dan rekan lainnya. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya dan menyediakan pahala mengalir untuk kita semua. Amin. Para sahabat yang dirahmati Allah, tema kita kali ini yaitu bimbingan berlatih grup atau BBG. Jadi di dalam tema ini, di dalam bimbingan ini ada 3 poin yang akan kita uraikan, yaitu tata cara pembelajaran online, salat khusyuk metode 3T, yang pertama. Yang kedua, bimbingan berlatih grup atau BBG, makna-makna bacaan salat dan terapi Qur'ani. Yang ketiga adalah cara meningkatkan khusyuk dalam salat. Nah, mengapa kita perlu lestarikan metode 3T, berlatihnya, kemudian ada grup, kemudian kita bisa bersama-sama dalam berlatih, karena memang ada manfaat yang sudah dirasakan oleh jamaah. Dari hasil survei tanggal 13 Oktober 2019 terhadap 70 orang yang mengikuti angkatan ke-1 pelatihan salat khusyuk 3T, tingkat dasar sampai dengan tingkat pencerahan atau tingkat 1 sampai dengan tingkat 4, serta berlatih. Nah, dalam hal ini yaitu berlatih makna-makna bacaan sholat yang biasa kita sebut juga OWOT, One Week One Therapy, selama 4 minggu di Masjid Darussalam, Taman Persada Raya Bekasi, diperoleh 10 manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kehusuan salat lebih baik. Ini hasil surveinya adalah 95%. Kesehatan lebih baik itu 95%. Jiwa lebih tentram 95%. Pikiran lebih positif 95%. Hidup lebih bahagia 95%. Ilmu khusyuk banyak bertambahnya 95%, inspirasi, intuisi, solusi bertambah 95%, hidup ingin selalu bermanfaat 95%, keadaan hidup lebih baik 95%. Nah, ada lagi yang disebut dengan hal-hal lain,
keberuntungan lain, manfaat lain yang sangat dirasakan oleh jamaah, yaitu seperti rezeki tak terduga mengalir, kesembuhan yang tak terduga betul-betul dirasakan, terus kemudahan-kemudahan lain yang Allah berikan kepada orang yang berlatih ini, itu mereka menjawab ada kira-kira 10% dirasakan. Nah, kemudian kita perlu juga meningkatkan pembelajaran ini dengan cara online agar ilmu ini bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Adapun tata cara pembelajaran online salat khusyuk metode 3T ini sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi dengan menyebarluaskan video YouTube Luqman KPM nomor 23 SHS wajib khusyuk. Nah, ini judulnya di dalam YouTube itu seperti itu. Maka ketik saja YouTube Luqman KPM nomor 23 SHS wajib khusyuk. Nah, ini judulnya. Untuk apa ini disebarluaskan? Untuk memberikan pemahaman awal. Jadi pemahaman awal kepada umat Islam bahwa khusyuk dalam sholat adalah wajib. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nanti setelah itu banyak orang mungkin yang berminat, ya, yang berniat untuk mengikuti pembelajaran online salat khusyuk metode 3T ini. Nah, mereka mendaftarkan diri kepada admin pusat, yaitu Ibu Yani 0896 5250 9733 atau Bapak Suroso 0823 4496 9979 atau Bapak Agus 0821 1143 2042. Nah, setelah ini beredar, nah kemudian banyak yang daftar. Bila sudah terkumpul maksimal 50 orang, itu dibuat satu grup di WhatsApp. Nah, kemudian ditunjuk admin yang baru untuk mengelola daripada 50 orang ini. Kemudian yang keempat, setelah terbentuknya grup WhatsApp, nah kemudian pada saat pemberian materi di grup WhatsApp itu, kembali video nomor 23 yang di atas tadi, yang nomor 23 di nomor 1 tadi, ya, atau nomor 23 yang di atas pada awal materi. Jadi saya ulangi, setelah terbentuknya grup WhatsApp, diposting kembali video nomor 23 di atas pada awal materi. Jadi pertama kali itu diposting lagi tuh, yang sudah disebarluaskan itu diposting lagi di situ. Nah, kemudian apalagi yang diposting? Tata tertib daripada mengikuti grup latihan atau berlatih grup atau bimbingan berlatih dalam grup itu, ada tata tertibnya, serta adab dan etika keberkahan akhlak. Nah, itu juga dimasukkan. Nah, setelah itu diberikan materi pelatihan. Nah, terus berlanjut. Nah, biasanya setiap hari diberikan selama seminggu itu teori di dalam grup WhatsApp. Nah, setiap hari itu pada saat diposting materi pertama, hari pertama, setelah postingan materi pertama di hari pertama, peserta memberikan informasi di grup. Saya sudah paham. Nah, kenapa seperti ini? Karena apakah kita sudah membaca? Karena ini
Setiap hari itu kan ada postingan yang harus dibaca, yang harus dipahami. Jadi kalau belum paham tentunya nanti dikirimi lagi, jadi masalah terlalu banyak. Tentu tiap hari harus dibaca. Dan setelah dibaca, kasih komentar, saya sudah paham. Jadi kemudian admin tuh rasanya lega, oh udah pada baca, begitu. Nah setelah itu baru dilanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Hari kedua juga seperti itu. Setelah ada postingan, ditulis saya sudah paham di hari kedua. Hari ketiga juga seperti itu. Oh, udah dibaca, udah paham. Jadi adminnya juga senang. Adminnya juga senang seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah peserta wajib mempelajari. Ya, setelah dia ada postingan-postingan dipelajari. Kemudian peserta wajib mempelajari YouTube KPM nomor 13. Nah, ya, nomor 13 itu Lukman KPM SHS nomor 13. Nah, nanti diketik lagi Lukman KPM SHS nomor 14. Ini manfaat berarti. Nah, kemudian Lukman KPM SHS nomor 15. Ya, tentang tinjauan ilmiah, serta SHS nomor 16 peragaan, kemudian SHS nomor 26 bimbingan berlatih. Nah, setelah itu disaksikan juga ya di YouTube tadi, ketik juga sama Lukman KPM Salat Khusyuk tingkat dasar 1. Nah, dia ada 5 itu. Jadi tingkat dasar 1, 2, sampai 5 itu. Tingkat dasar itu ada 5 video. Nah, ini supaya didengarkan semua, dipelajari semua. Jadi ilmunya cukup untuk ikut berlatih, akhirnya memahami. Nah, yang keenam, bila peserta sudah mencapai 100 orang, nah diadakan acara silaturahim melalui Zoom dengan Bapak Lukman Hakim untuk memperoleh pengarahan. Karena kalau udah 100 orang, nah kita kumpul silaturahim, saling tatap muka, mungkin belum ada yang kenal dengan saya, bisa kita berkenalan dan saya akan berikan pengarahan supaya lebih mantap. Nah, yang kedua yaitu bimbingan berlatih grup atau BBG. Yaitu bimbingan tentang makna-makna bacaan sholat dan terapi Qur'ani. Sesuai dengan konsep pembelajaran, teori 10%, berlatih 30%, dan praktek keseharian 60% atau TBP, maka setelah memahami teori salat khusyuk metode 3T, selanjutnya kami menyediakan sarana bimbingan berlatih grup atau BBG sebagai berikut. Yang pertama, kita memahami tujuannya dulu. Tujuannya untuk membantu peserta berlatih di luar sholat. Mengulang-ulang memori makna-makna bacaan sholat yang telah difahami untuk ditanamkan ke dalam jiwa. Sehingga makna-makna bacaan salat tersebut bisa dihayati, dijiwai, menjadi program otomatis dalam jiwa yang akan terbawa dalam sholat khusyuk hingga menjadi bekal dalam sakaratul maut dan husnul khatimah. Yang kedua, melalui bimbingan grup ini diharapkan peserta bisa lebih terbimbing, terarah dan tertib bersama-sama sehingga bisa menambah semangat dalam berlatih. Yang ketiga, berlatih penghayatan atau tafakur tadabbur
makna-makna bacaan salat merupakan ibadah batin dan jiwa yang besar sekali pahalanya sebagai nutrisi jiwa dan ruh yang akan menghidupkan dan mengobati berbagai macam penyakit hati. Nah, yang keempat, peserta diminta memberikan laporan setiap hari kepada admin. Laporan ini bermanfaat untuk evaluasi pribadi dan admin. Jadi untuk evaluasi pribadi dan evaluasi bagi admin, maksudnya seperti itu. Serta mendorong semangat rekan-rekan lainnya untuk istiqomah dalam berlatih. Jadi tujuan laporan ini untuk evaluasi diri sendiri atau pribadi dan evaluasi admin, juga mendorong semangat rekan yang lainnya agar istiqomah dalam berlatih. Yang kelima, selanjutnya, agar lebih memahami proses berlatih, manfaatnya, serta tinjauan ilmiahnya, serta peragaannya, dipersilahkan mempelajari via YouTube Luqman KPM nomor 13, ya saya ulangi, via YouTube Luqman KPM SHS nomor 13 sampai dengan nomor 16 dan nomor 26. Nah, kemudian ketik lagi juga Luqman KPM salat khusyuk tingkat dasar 1 sampai 5. Jadi biasanya di dalamnya ada tingkat dasar 1, strip 1, 1 strip 2 sampai dengan 1 strip 5. Itu tingkat dasar. Yang keenam, para peserta diminta merajut tali silaturahim. Jadi ini diminta merajut tali silaturahim antar peserta tentu, ya, saling berkenalan, membangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang dilandasi iman, tauhid, dan akhlak mulia. Insya Allah komunitas ini menjadi komunitas yang penuh rahmat. Nah ini, ya, karena dilandasi iman, tauhid, dan akhlak mulia, maka komunitas ini menjadi komunitas yang penuh rahmat. Karena para peserta atau para anggota bersepakat untuk memperbaiki akhlak mulia. Nah, jadi mudah-mudahan ini terjadi, yaitu kita bisa bersama-sama dalam komunitas ini, ya, nanti Allah akan jadikan komunitas yang penuh rahmat karena kita, para anggota, para peserta, bersepakat untuk memperbaiki akhlak mulia. Nah, bagi yang berminat dipersilahkan menghubungi Ibu Yani 0896 5250 9733, Bapak Suroso 0823 4496 9979, Bapak Agus 0821 1143 2042. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cara meningkatkan khusyuk dalam sholat. Nah, ini memang berdasarkan pengalaman saya. Maka kita harus atur bagaimana ya caranya supaya kita lebih cepat khusyuknya begitu. Nah, ini saya katakan seperti ini. Dalam rangka mempercepat proses peningkatan khusyuk dalam salat, maka para sahabat diminta bersedia melakukan hal-hal di bawah ini. Jadi kalau kita ingin mempercepat proses peningkatan salat khusyuk ini,
Ya, nah kita mesti bersedia melakukan hal di bawah ini. Yang pertama, bersedia melaksanakan salat dengan tenang pikirannya, tenang jiwanya, tenang membaca bacaan-bacaannya, tenang bergerak mengikuti gerakan-gerakan salatnya dengan tenang. Nah, istilah di dalam agamanya disebut dengan tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Yang kedua, pada saat salat sendirian, nah ini salat sendirian ya, ingat. Pada saat salat sendirian, meluangkan waktu 15 menit minimal. Saya ulangi lagi. Pada saat salat sendirian, meluangkan waktu minimal 15 menit untuk 4 rakaat. 8 menit untuk 2 rakaat. Sambil menikmati salatnya. Bila berjamaah tentu ikuti saja imamnya. Nah, yang ketiga, bersedia meluangkan waktu di luar salat untuk berlatih. Nah, ini harus meluangkan waktu di luar salat untuk berlatih. Berlatih apa? Berlatih tafakur, tadabur. Ya, bacaan-bacaan salat. Nah, diantaranya adalah surat Al-Fatihah. Masing-masing ayat itu melalui bimbingan berlatih grup, bimbingan berlatih grup atau BBG, ya, dan mengikuti tata tertibnya. Yang keempat, bersedia memberikan laporan kepada admin dan membaca doa agar terhindar dari riya. Doanya seperti ini. Ya Allah, berilah kemampuan kepada saya untuk berlatih meningkatkan kualitas ibadah. Nah, maksudnya sholat gitu ya, ibadah sholat, ibadah yang disebut dengan zikir, ya, kualitas ibadah dalam kita mengikuti pelatihan ini, maksudnya seperti itu. Dan juga kemudian menambah amal lainnya. Jadi setelah kita ikuti latihan, ada amal yang lain. Ya, amal yang lain dalam rangka ibadah juga ini maksudnya. Membuat laporan. Nah, tujuan laporan ini adalah ibadah kepada Allah dalam rangka meningkatkan disiplin. Ya, membuat laporan agar saya lebih disiplin. Serta mendorong semangat teman-teman lain dalam grup. Bukan untuk riya. Amin. Jadi para sahabat, memang ini kenapa doa ini dibuat, karena memang banyak juga dari para sahabat yang ragu, jangan-jangan nanti kalau saya laporan jadi riya ini. Nah, padahal laporan itu bukan untuk tujuan riya, tetapi dalam rangka ibadah. Ibadah untuk bahan evaluasi, kemudian untuk kita supaya lebih disiplin, nah, kemudian juga untuk memberi semangat kepada teman-teman, dan itu bukan riya. Nah, sehingga kalau masih ada yang ragu, berdoalah seperti ini. Jadi clear, dia bukan riya. Nah, kemudian yang kelima, bersedia mempelajari tambahan ilmunya melalui YouTube. Lukman KPM, SHS nomor 13 sampai dengan nomor 16. Dan juga diikuti pembelajaran salat khusyuk tingkat dasar 1 sampai 5. Nah, kemudian ini kontak personnya, saya ulangi lagi, setiap ini ada saya sebutkan juga di sini, setiap butir-butir ini saya sebutkan nomor daripada adminnya untuk didaftarkan dan diorganisir oleh Ibu Yani 0896 5250 9733
Bapak Suroso 0823 4496 9979, Bapak Agus 0821 1143 2042. Nah, inilah para sahabat tentang bimbingan yang kita sajikan untuk para sahabat semua yang ingin meningkatkan kualitas kehusuan sholatnya, sekaligus juga sebagai sarana dakwah untuk kita semua, sehingga kita bersama-sama bisa menyampaikan, menyebarluaskan ini kepada keluarga, kepada kawan-kawan, kepada masyarakat. Nah, bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas kehusuan salatnya, nah bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala mengalir. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.